Shalom, haleluya. See you again. Apa kabar nih? Semua bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku dimanapun Anda berada ya. Haleluya. Good ya. Walaupun apapun yang keadaannya, tetap firman mengatakan tetap good. Kita harus siap dalam keadaan baik maupun tidak baik. Oke? Nah, kali ini Opa akan bicara sesuatu yang kadang-kadang cuman tolonglah jangan diperdebatkan karena kalau Opa lihat ada beberapa yang ahli-ahli malah gara-gara satu bahasa, wah dibahas jadi panjang. Ngapain kepo begitu? Capek dengarnya. Ya terima, tidak terima ya udah delete aja. Kan gampang kan? Ya, oke. Anak Tuhan mendengar atau didengar? Ayo, tentu. Wah semua baik. Mendengar, Opa benar mau mendengar. Apa sesuatu mungkin entah disebut kritikan, entah disebut nasihat, terserah penggunaannya tuh. Atau pemberitahuan yang kadang-kadang tidak menyenangkan, mau kita dengar. Pada tujuannya mungkin saja baik, belum tentu diterima. Dan pada umumnya menurut Opa, menurut aku, jadi aku bisa salah loh ya. Jadi kita boleh happy-happy ya. Maunya didengar. Karena Opa punya terus terang aja dari Opa pertama kali ya mengenal gereja lah bahasanya lah. Nggak pernah ketemu orang yang terutama senior-senior tuh. Nggak pernah mau denger omongan kita sampai kita bingung kok begini ya. Nah padahal kita memberikan satu input, satu masukan untuk dia supaya jangan ya entah dia salah jalan atau apa gitu atau dia ya dan lain sebagainya lah pokoknya ya. Misalkan dah, wah hamba Tuhan nih marah-marah di gereja, wah pukul meja. Nah kita bilang, Pak jangan gitu dong Pak. Apa dia mau terima? Opa sih gak pernah ketemu ya. Kalau Anda ketemu puji Tuhan loh. Ya. Menurut Opa, sepantasnya anak Tuhan banyak mendengar. Bukan memaksakan orang mendengar dia yang dia anggap benar. Iya, karena kita selalu menganggap diri kita benar. Orangnya harus mendengar kita. Apa kalau kita bos? Wah, anak buah dengar. Pokoknya begini. Wah, apa kalau kita mengaku mengerti firman Tuhan? Pokoknya begini, artinya begini. Kamu salah. Dalam hati kadang-kadang suka mikir apa benar ya. Karena Opa ketemu. Ini udah puluhan tahun yang lalu, beliau sudah meninggal ya. Di mimbar gitu. Dia sendiri yang ngomong. Ya. Waduh, saudara-saudara, saya baru menyadari sekarang setelah 10 tahun saya khotbah. Saya baru menyadari khotbah yang saya khotbahkan ini salah. Nah loh, tinggal yang denger yang 10 tahun yang lalu kan udah gak denger lagi tuh. Nah ini, tapi kalau hari itu kita kasih tahu Pak, rasanya gak begitu Pak, pasti dia marah. Karena dia merasa sekolahnya lebih tinggi, lebih mengerti firman dan lain sebagainya. Nah, apa kita orang Kristen? Gak bisa. Mesti begini. Nah, kita ketemu yang lain yang mungkin imannya lain lah dengan kita. Ini gak bisa nih. Sesuai dengan firman Tuhan. Sorry ya. Kalau kita punya Alkitab, mereka juga punya kitab. Nah kita jadi berantem kan. Bukan maksudnya ke situ. Lebih baik dengar aja. Oh ya. Itu bahasa Tionghoanya bagus tuh. Ya, yang tadi Opa ngomong pada sesi sebelumnya ya, tapi pakai bahasa Inggris, sekarang pakai bahasa Mandarin nih ya. Chuangxia. Chuang itu pura-pura, tapi konotasinya bukan negatif. Pura-pura ini demi tidak terjadi keributan. Pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak. Chuanglong, Chuangya. Pura-pura budek, tidak dengar, pura-pura bisu. Supaya jangan terjadi keributan. Maksud di sini pura-pura ini positif, bukan negatif. Apa yang kita lihat, kita dengar, pasti akhirnya kita mau menyampaikan. Nah ini waktu disampaikan, kita ingin orang mendengar kita. Nah belum tentu dia mau dengar kita. Nih kayak Opa yang sudah begini tua, punya cucu dan lain sebagainya. Apa mudah ngomongin cucu? Apa mudah ngomongin anak? Mereka punya dalih sendiri.
Malah mungkin saja orang yang Opa dengar ya, yang dari di YouTube juga ada dan lain sebagainya. Banyak orang-orang tua mengeluh. Karena anak apa? Wah, papa tahu apa? Mama tahu apa? Sekarang kan begini. Ya si mama cuma bilang, ya mama cuma taunya mama masak untuk kamu. Mama cuma taunya memandikan kamu. Papa cuma taunya ngantar kamu ke sekolah, menyekolahkan kamu. Tapi tanpa papa mama, kau nggak ada ini hari. Nah maksudnya apa nak? Jangan sombong. Kau bisa punya ilmu yang Opa pernah khotbahkan dari Opa sendiri ya. Yaitu apa? IQ-mu tinggi, hebat. Karena itu makan ongkos besar. Dan usia perjuangan baru dapat IQ tinggi. Oke, SQ. Spiritual quotient. Wah, Anda sekolah STT, sekolah dapat STH, dapat MTH, dapat doktor, bagus. Jeleknya di mana? Bagus lah. Nggak semua orang bisa. Tapi kalau ini hanya dua ini, lalu EQ-nya, emotional quotient, karakter, moral, tidak bagus, 0. Opa pakai 20, bukan 10, 20. Iya. Percuma Anda ngomong. Karena Anda memaksakan Anda yang merasa Anda benar. Anda paksakan kepada orang lain. Seolah Anda menyampaikan kebenaran dan lain sebagainya. Sementara ujung-ujungnya seperti yang tadi Opa ceritakan. 10 tahun kemudian baru dia, oh iya salah. Ini pernah terjadi pada, ini boleh sebut nama nih. Jim Baker. Beliau sudah meninggal di Amerika dulu. Itu dia pakai ayat apa? Beri maka kau akan diberi. Dia arahkan kemana? Ke uang. Semua jemaat harus beri terus untuk Tuhan. Mengatasnamakan Tuhan. Tapi setelah dia ditangkap, kena ya penggelapan pajak kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, Opa lupa tuh. Dia di penjara 10 tahun. Setelah dia keluar, baru dia saya salah mengertikan ayat tersebut. Bukan hanya soal uang. Tapi berilah waktumu, berilah perhatianmu, berilah pertolonganmu, berilah segala macam, semua itu termasuk semua. Jadi bukan soal uang aja. You see? That's life. Kalau kita baca lagi ya, Roma 10 ayat 17, 14 lagi ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengar oleh firman Kristus. Nah ini yang kadang-kadang jadi rancu menurut Opa sih. Karena semua bilang dari Tuhan kok. Opa kemarin tulis di Facebook, di IG juga. Semua kok sekarang kebanyak bener orang berani ya. Saya dapat dari Tuhan, saya dapat dari Tuhan. Jadi kita dapatnya dari hantu gitu. Kalau nggak cocok. Kan jadi lucu jadinya. Ya maaf ya. Ini Opa nggak ngerti ya. Anggap aja nggak ngerti kan. Jadi Opa nanya gitu. Terlalu berani. Ini oleh firman Kristus. Nah kan kita bacanya begini artinya kan bisa macam-macam nih. Kita mau nggak menggali dulu sampai benar baru kita sampaikan. Karena Opa juga gak berani terus terang aja. Opa kalau nggak ngerti, Opa tanya loh. Walaupun dia lebih muda, Opa tanya loh. Ini bahasanya apa sih? Bahasa Ibrani apa sih? Supaya artinya kemana sih? Supaya jangan Opa ngokotbahnya ngaco. Karena Opa merasa benar, tua, wah pasti benar. Belum tentu men. Belum tentu ya. Kalau kita baca di Amsal, dikit lagi ya, banyak bukan dikit lagi, banyak lah. Haleluya ya. Amsal berapa? Amsal 8 ayat 33. Bunyinya apa nih? Amsal 8 ayat 30. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Jangan cuman hanya, dulu kan ada kata-kata, dia masuk kanan keluar kiri. Opa suka bilang, masih beningan loh, masuk kanan keluar kiri, masih ada yang ketinggalan bakal di sini. Orang sekarang sini kanan aja nggak masuk, tuh mental lagi firman. Dia cuma pinter khotbah, dia nggak ngerti kehidupanku. Kita maunya didengar dan kita tidak mau mendengar. Karena mendengar tuh kadang-kadang menyakitkan, nggak cocok sama hati kita. Apalagi kalau kita mempunyai satu kelebihan di segi ekonomi. Wah, umumnya ya, ini umumnya.
Ada juga yang baik, ada juga yang mau mendengar, ada ya. Umumnya mereka apa? Maunya didengar. Iya. Mana mau mendengar? Ada satu tulisan, Opa bacakan lah di sini ya, karena kekecilan ya, nggak mungkin ya Opa bacain ya. Orang besar adalah dia yang mendengarkan. Maksudnya memperhatikan juga ya. Perkataan orang miskin dengan kerendahan hati. Membahagiakan hatinya, menghormati perkataannya, dan tidak mengeluarkan kata-kata sinis yang dapat melukai hatinya. Kebanyakan kan ya, kalau kita masa more than yang kita ajak ngomong, ya you don't know lah. Lu ada apa sih? Karena yang di belakang kita nih, wah luar biasa. Sekarang pertanyaannya, mau dan rela mendengar? Kalau kita mau dan rela mendengar adalah kerendahan hati, maksudnya humble, polite, sopan. Walaupun mungkin, ini mungkin ya, kita tidak setuju. Belum tentu kita setuju loh. Tapi kita mendengar, oh ya, itu kan membuat damai semuanya. Daripada, oh gak bisa, lu salah. Ya berantem lah kita. Apalagi sama-sama punya power ya, sama-sama punya power, selesailah ya. Orang yang benar-benar anak Tuhan, kalau kita benar-benar Tuhan loh, menurut Opa ya, dia bisa mengalahkan egonya dan merasa benar sendiri. Itu pasti bisa. Dia nggak merasa benar sendiri terus. Dia malah mau belajar terus ya. Dia dengan pimpinan Roh Kudus bisa tidak mempertengkarkan atau mempersoalkan yang kecil-kecil. Kan kita sudah dengar, yang besar dikecilin, yang kecil dihilangin. Dalam bahasa mana, pu cici cia kongping pu kongping. Jangan mempersoalkan adil tidak adilnya. Karena Yesus juga memberikan contoh itu di kayu salib. Kalau dia mempersoalkan adil tidak adil, dia kan menerima ketidakadilan. Tapi dia terima loh. Dia tidak, you don't know me, who I am. Waduh, tidak. Tapi kita manusia yang, ya ilah, mau segede apa kak, maaf ya, segede apa kamu ya, dicus sama nyamuk yang kecil, gubrak. Apa sih yang mau disombongin? Apa susahnya, apa ruginya mendengar? Tambah ilmu lah kita, tambah bijaklah kita, dan tambah disenangi oleh semua orang. Dan kemanapun kita pergi atau kemanapun kita ditempatkan, bekerja, sekolah, kuliah, dan lain sebagainya, kita akan disenangi orang, kita akan banyak kawan. Karena kita mau mendengar, bukan minta didengar. You see? Ya? Dia pasti akan sangat bijak dan tidak asal berkuasa. Kalau orang bisa rendah hati, bisa, oh ya, oh mesti begitu ya. Walaupun mungkin nggak cocok loh. Ini bukan munafik. Tolong jangan lari ke sana. Ya, ini hanya supaya kita telah lagi dia punya omongan nih. Kita di rumah kita selidiki, dia bener nggak sih? Oh nggak bener ya sudahlah. Jadi kita nggak usah ribut. Tapi kalau bener ya kita terima. Kan enak. Suami istri pun juga. Kalau suami hanya mau istri dengar, ya berantemlah kita. Begitu pula sebaliknya, kan sama. Saling dengarlah. Itu yang disebut komunikasi. Cuman komunikasi akhirnya ujung-ujung berantem. Karena masing-masing mempertahankan harus didengar. Ini tema bagus loh. Ya, marilah. Yuk. Opa hanya bisa mengajak ya. Mengajaklah. Mari yuk. Sudahlah, kalau kita benar-benar anak Tuhan, kita akan bisa mematikan ego kita. Kita akan bisa menerima istri kita yang sudah menikah ya, suami, istri, masing-masing. Kita akan bisa, orang tua bisa menerima anak-anak kita dengan pemikiran mereka yang sekarang. Dan lain sebagainya. Kita nggak akan jadi ribut semua-muanya. Akan timbul kebencian, bahkan ujung-ujungnya di televisi semua sampai kepada pembunuhan. Bayangkan anak membunuh orang tua. Orang tua nggak tahan lihat anak, dia bunuh tuh anaknya. Di televisi sebenarnya. Tapi marilah kita anak-anak Tuhan ya. Bukan anak-anak hantu ya. Ingat ya. Ya. Setuju kan? Nggak maksa sih. Nggak harus didengar. Tapi marilah dengarkan ya. Oke?
Karena kita harus juga dengar firman Tuhan. Ya, bless you. See you next program. Bye-bye.